Saat aku sedang menyiapkan makan malam keluarga, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku syok. Ternyata itu seorang polisi yang sedang mencari seorang wanita bernama Nirmala. Maaf, Pak. Anda salah alamat. Di sini tidak ada yang namanya Nirmala. Namun saat itu adik tiriku berkata, "Oh, itu nama asli ibu." Dan apa yang terjadi selanjutnya membuatku panik ketakutan. Aku tak menyangka ternyata dia. Aroma tumis bawang putih dan cabai rawit memenuhi seluruh penjuru dapur yang tidak terlalu luas itu, menyatu dengan kehangatan udara sore yang mulai berganti malam. Maya tersenyum kecil sambil mengaduk masakan di atas wajan. Sesekali menyeka keringat di dahinya yang tertutup oleh ciput jilbab. Suara minyak mendesi saat ia memasukkan potongan kangkung segar menjadi musik latar yang menenangkan hari itu. Baginya, momen menyiapkan makan malam adalah ritual sakral, sebuah transisi dari kesibukan dunia luar menuju kedamaian rumah tangga yang ia bangun bersama Arga selama 5 tahun terakhir. Tidak ada yang mewah dari kehidupan mereka. Rumah tipe 36 yang mereka cicil dengan susah payah, perabotan kayu sederhana, dan dinding yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Namun bagi Maya, ini adalah surga kecil yang sempurna. Arga melangkah masuk ruang makan dengan kemeja kerjanya yang sudah digulung hingga siku, membawa tumpukan piring bersih. Ia meletakkan piring-piring itu dengan hati-hati di atas meja makan yang beralaskan taplak plastik bermotif bunga. Suara denting piring beradu pelan terdengar harmonis. Ia mendekati Maya, menepuk pelan bahunya, dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu selain menata meja. Maya menoleh, wajahnya yang lembut di bingkai jilbab instan tampak cerah. Ia menggeleng pelan dan meminta suaminya untuk memanggil Lila dan Busari agar segera bersiap makan. Arga mengangguk patuh. Ia selalu menjadi suami yang siaga dan penuh pengertian. Sebuah keberuntungan luar biasa yang selalu Maya syukuri dalam setiap doanya. Di sudut ruang tengah, Lila, adik tiri Maya yang baru berusia 19 tahun, sedang asyik tertawa sendiri menatap layar ponselnya. Gadis itu duduk bersila di atas karpet bulu sintetis. Jari-jarinya menari lincah mengetik pesan balasan untuk teman kuliahnya. Kepolosan terpancar jelas dari wajahnya yang masih kanak-kanak. Seolah beban terberat dalam hidupnya hanyalah tugas kuliah yang menumpuk atau drama percintaan remaja yang sepele. Arga menegurnya dengan lembut, memintanya meletakkan ponsel dan segera mencuci tangan. Lila hanya menyahut manja, meminta waktu 5 menit lagi, alasan klise untuk menunda. Dari arah kamar belakang terdengar suara pintu terbuka. Busari keluar dengan langkah perlahan namun tegap. Wanita parubaya itu mengenakan daster rumahan yang nyaman. Meski gurat usia mulai tampak di wajahnya, sisa-sisa kecantikan masa mudanya masih terlihat jelas. Ia tersenyum melihat kesibukan anak dan menantunya. Senyum yang selalu membuat hati Maya merasa damai. Maya mematikan kompor dan memindahkan sayur kangkung ke dalam mangkuk besar. Semuanya sudah siap. Nasi putih hangat mengepul. Ikan goreng garing. Sambal terasi buatan ibu yang legendaris. Tumis kangkung andalan Maya. Mereka duduk mengelilingi meja makan kecil itu. Suasana begitu hangat. Arga memimpin doa makan dengan suara baritonnya yang tenang. Mereka baru saja menyendok nasi ke piring masing-masing ketika bra, bra, bra. Suara ketukan pintu terdengar. Bukan ketukan tamu biasa yang sopan, melainkan hantaman keras dan tidak sabaran yang membuat kaca jendela bergetar. Semua orang terdiam. Sendok di tangan Lila menggantung di udara. Maya menatap Arga dengan kening berkerut, firasat tidak enak menyusup ke dadanya. Arga memberi isyarat agar semua tetap tenang, lalu berdiri menuju pintu. Ia mengintip melalui jendela samping sebelum membuka kunci. Saat pintu terbuka, sosok seorang pria berseragam polisi berdiri di sana. Tubuhnya tinggi besar. Wajahnya keras dengan rahang tegas. Matanya memancarkan aura intimidasi. Namanya Bram. Tanpa basa-basi, ia melangkah masuk satu kaki melewati ambang pintu, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan menyelidik. Arga mencoba bersikap sopan namun tegas, menanyakan keperluannya datang malam-malam. Namun Bram mengabaikan pertanyaan itu. Dengan suara berat dan parau, ia bertanya, "Di mana Nirmala?" Ia menyebut wanita itu terlibat kasus penggelapan aset besar 20 tahun lalu dan kini menjadi buronan. Maya yang mendengar itu langsung berdiri dan berjalan mendekat, berdiri di samping suaminya. Dengan sopan ia menjelaskan bahwa di rumah itu tidak ada yang bernama Nirmala. Ia memperkenalkan mereka.
Dirinya Maya. Suaminya Arga. Adiknya Lila. Ibunya Busari. Maya menegaskan mungkin polisi itu salah alamat. Arga menambahkan mereka memiliki dokumen kependudukan lengkap jika perlu diperiksa. Bram tersenyum miring. Senyuman yang meremehkan. Penuh ancaman. Ia melangkah lebih dalam, memaksa mereka mundur. Matanya kini tertuju pada Busari yang masih duduk diam di kursi makan. Ia tampak tenang. Terlalu tenang. Namun wajahnya pucat pasi. Suasana menjadi sangat tegang. Bram kembali bertanya dengan nada lebih tinggi, membentak agar Nirmala menyerahkan diri. Tangan Maya mulai gemetar. Ia mencengkeram lengan Arga. Dan tiba-tiba, suara cempreng Lila memecah ketegangan. Dengan polos, mulutnya masih penuh nasi, ia berkata, "Itu nama asli ibu di kartu identitas lama yang pernah kulihat di laci lemari tua." Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Wajah Maya berubah pucat. Ia menoleh ke arah ibunya, meminta penjelasan. Namun reaksi Bram jauh lebih cepat. Seringai di wajahnya melebar menjadi tawa kemenangan yang mengerikan. Seringai di wajah Bram melebar menjadi tawa kemenangan yang mengerikan. Tanpa peringatan, ia mencabut tongkat pemukul dari pinggangnya dan bergerak agresif ke arah meja makan. Arga mencoba menghalangi, berteriak bahwa ia tidak boleh masuk sembarangan tanpa surat perintah. Namun Bram mendorong Arga dengan kekuatan yang tidak wajar, hingga Arga terhuyung dan menghantam dinding. Maya menjerit ketakutan. Kini Bram hanya berjarak beberapa meter dari Busari. Dan saat itulah hal yang tak masuk akal terjadi. Wanita paruh-baya yang selama ini Maya kenal sebagai ibu rumah tangga lembut yang suka berkebun, tiba-tiba berdiri dengan gerakan secepat kilat. Tangannya menyambar pisau dapur yang tergeletak di meja. Pisau yang tadi digunakan untuk memotong buah. Tanpa ragu, Busari melempar pisau itu ke arah Bram. Pisau melayang berputar di udara. Tep! Menancap kuat di kusen pintu, hanya 1 sentimeter dari telinga Bram. Lemparan itu begitu presisi. Bukan lemparan panik, melainkan lemparan seorang ahli. Bram terhenti. Matanya membelalak menatap pisau yang bergetar di samping kepalanya. Busari menatap tajam. Aura keibuannya lenyap, digantikan sorot mata dingin seorang pejuang. Dengan suara penuh otoritas yang belum pernah Maya dengar sebelumnya, ia berteriak, "Arga! Bawa Maya dan Lila keluar sekarang." Ia menegaskan bahwa pria itu bukan polisi. Dia adalah pembunuh. Dunia Maya serasa runtuh. Namun teriakan Arga yang menarik tangannya menyadarkannya bahwa mimpi buruk ini nyata. Kekacauan meledak di ruang tamu sempit itu. Bram yang pulih dari keterkejutannya meraung marah dan menerjang Busari. Naluri pelindung Arga menyala. Ia melompat ke punggung Bram, mencoba mengunci leher pria besar itu. Namun kekuatan Bram seperti kerbau liar. Ia menyentakkan tubuhnya ke belakang, membuat Arga menghantam lemari kaca hingga pecah berantakan. Pecahan kaca berserakan di lantai. Maya menjerit memanggil nama suaminya. Air mata membasahi pipinya. Di pojok ruangan, Lila menangis histeris, tubuhnya gemetar hebat. Busari tidak tinggal diam. Memanfaatkan momen saat Bram terganggu oleh Arga, ia melompat ke atas meja makan. Piring-piring berisi makanan yang mereka siapkan dengan penuh cinta beterbangan. Ia melayangkan tendangan memutar yang telak mengenai rahang Bram. Bunyi hantaman tulang terdengar ngilu. Bram terhuyung mundur. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Busari tidak memberi jeda. Ia berlari ke arah anak-anaknya, menarik baju Lila agar berdiri, lalu mendorong Maya ke arah pintu keluar. "Masuk ke mobil!" teriaknya. Arga yang meringis kesakitan sambil memegangi rusuknya bangkit, menyambar kunci mobil dan menyeret Maya serta Lila keluar rumah. Halaman rumah yang biasanya tenang kini terasa seperti medan perang. Mereka berlari menuju mobil keluarga yang terparkir di carport. Bram mengejar hingga ke teras. Wajahnya merah padam. Ia sempat meraih jilbab Maya yang berkibar, menariknya hingga Maya hampir terjatuh. Namun Busari kembali beraksi. Ia mengambil pot bunga tanah liat dari rak teras dan menghantamkannya ke kepala Bram. Prak! Pot itu pecah berkeping-keping. Bram sempoyongan dan jatuh berlutut. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Busari melompat masuk ke kursi belakang mobil bersama Lila. Maya duduk di depan di samping Arga yang sudah menyalakan mesin. Mobil menderu mundur dengan kasar. Ban berdecit menggesek aspal.
lalu melesat meninggalkan rumah mereka yang kini berantakan. Di dalam mobil, suasana hening mencekam. Hanya isak tangis Lila yang terdengar. Maya mengatur napasnya, lalu menoleh ke arah ibunya. Tatapannya penuh pertanyaan, ketakutan, dan kekecewaan. Dengan suara serak, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Dan, siapa sebenarnya ibu?" Busari menyandar lemah di jok. Ada luka gores di lengannya. Ia menatap Maya dan Lila bergantian dengan mata sendu. Akhirnya, ia berkata pelan. Namanya memang Nirmala. Ia adalah putri bungsu keluarga Wijaya, keluarga konglomerat tambang yang hancur 20 tahun lalu karena pembantaian. Ia bukan kabur membawa uang. Ia membawa kunci akses aset yang diselamatkan ayahnya sebelum dibunuh oleh kerabat sendiri yang serakah. Selama ini, ia bersembunyi. Mengubah identitas. Hidup sederhana. Semua demi melindungi anak-anaknya. Maya ternganga. Ibunya bukan sekadar ibu rumah tangga, melainkan buronan mafia sekaligus pewaris harta triliunan. Lila yang masih menangis bertanya polos. "Berarti, kita kaya?" Busari tersenyum pahit. "Kekayaan itu kutukan, dan malam ini buktinya." Arga tetap fokus menyetir. Ia bertanya kemana mereka harus pergi. Busari menyebut alamat teman lama di pinggiran kota. Namun belum sempat lega, dua lampu sorot menyilaukan muncul dari belakang. Sebuah SUV hitam besar melaju kencang, menempel ketat di belakang mereka. Kejar-kejaran pun dimulai. SUV itu menabrak bumper belakang mobil mereka. Guncangan hebat terjadi. Maya berteriak. Mobil keluarga mereka kalah tenaga. SUV terus menghantam sisi mobil, mencoba mendorong mereka keluar jalur. Di tikungan tajam, hantaman terakhir terjadi. Mobil Arga kehilangan kendali, berputar liar, terpelanting keluar jalan, dan terguling masuk parit. Dunia Maya berputar. Kaca pecah berhamburan. Semuanya gelap. Saat Maya membuka mata, bau bensin dan asap menyengat. Arga tidak sadarkan diri. Lila merintih kesakitan. Namun, pintu belakang terbuka. Busari tidak ada. Dengan sisa tenaga, Maya merangkak keluar. Di bawah sinar bulan, ia melihat pemandangan yang membekukan darahnya. Busari diseret paksa oleh dua pria menuju SUV hitam. Salah satu pria bertato ular di lehernya menoleh dan tersenyum dingin. Dia adalah Raka. Mimpi buruk masa lalu yang kini menjadi nyata. Busari sempat menoleh. Matanya basah. Bibirnya bergerak tanpa suara memanggil Maya. Sebelum pintu SUV ditutup dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan mereka yang terluka dan hancur. Data lokasi telah terkirim ke server pusat yang dikuasai Raka. Layar laptop yang berkedip merah seolah menertawakan ketidaktahuan mereka, mengubah tempat persembunyian yang seharusnya aman menjadi titik target di peta digital musuh. Arga mengumpat pelan. Jari-jarinya bergerak cepat di atas papan ketik, berusaha memutus sambungan. Namun sistem keamanan pada chip itu dirancang terlalu canggih. Itu bukan sekadar alat penyimpan data, melainkan jebakan digital yang dipasang almarhum ayah Maya untuk memancing siapa saja yang mencoba mencuri warisan tanpa otorisasi biometrik sah. Sekarang Raka tahu persis di mana mereka berada. Hingga ke titik koordinat meter. Pak Dharma segera mematikan lampu utama gudang, membuat ruangan gelap gulita. Hanya cahaya layar laptop yang redup menerangi wajah-wajah tegang. Ia memerintahkan semua orang tiarap dan menjauh dari jendela, mengantisipasi serangan penembak jitu. Namun serangan yang mereka takutkan tidak langsung datang. Sebaliknya, ponsel Maya yang layarnya retak bergetar panjang. Suara deringnya terdengar nyaring dan menakutkan di tengah kesunyian. Nomor tak dikenal. Arga memberi isyarat agar Maya mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. Dengan tangan gemetar, Maya menggeser ikon hijau. Bukan suara yang terdengar, melainkan wajah seorang pria muncul dalam panggilan video. Raka. Ia duduk santai di sofa kulit mewah, memegang gelas kristal berisi cairan ember. Senyumnya lebar, terlalu tenang, terlalu ramah. Seolah mereka keluarga lama yang sedang melepas rindu. Raka memuji kecerdasan Arga yang berhasil membuka lapisan pertama chip. Namun ia mengingatkan, kecerdasan saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia yang kejam.
Lalu kamera bergeser. Jantung Maya serasa berhenti. Di lantai di samping kaki Raka, Busari duduk terikat di kursi kayu. Wajahnya lebam. Bibirnya berdarah. Jilbabnya hilang. Namun sorot matanya masih menyala penuh perlawanan. Ia menggeleng kuat melihat Maya, memberi isyarat agar tidak menyerah. Air mata Maya tumpah. Ia berteriak memanggil ibunya. Raka kembali mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri. Ia memberi ultimatum sederhana, namun mematikan. Ia menginginkan chip warisan Maya. Ternyata chip itu hanya bisa dibuka sepenuhnya dengan pemindaian retina Maya sebagai pewaris sah. Tanpa retina Maya, data di dalam chip hanyalah sampah digital. Raka memberi waktu 1 jam. Jika Maya tidak datang menyerahkan diri, ia akan mengirim potongan tubuh Busari sebagai hadiah perpisahan. Sambungan terputus. Layar menjadi hitam. Mencerminkan wajah-wajah putus asa di gudang itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini terasa jauh lebih berat. Lila menangis tanpa suara dalam pelukan Pak Dharma. Arga menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Mereka terpojok. Lari tidak mungkin. Melawan Raka secara frontal adalah bunuh diri. Maya menghapus air matanya. Ia berdiri tegak. Wajahnya berubah dingin dan keras. Aku akan menemui Raka, katanya datar. Arga hendak memprotes. Namun tatapan Maya menghentikannya. Ini bukan lagi soal warisan. Ini tentang seorang anak yang ingin menyelamatkan ibunya. Perdebatan sengit terjadi. Arga bersikeras menyerahkan diri sama saja dengan bunuh diri. Pak Dharma setuju. Mereka tahu Raka tidak akan menepati janji. Namun Maya tetap pada pendiriannya. Ia tidak peduli jika harus mati. Asalkan ada kesempatan sekecil apapun menyelamatkan ibunya. Ketegangan mereda saat Arga menarik napas panjang. Otak logisnya mulai bekerja. Ia mengajukan rencana gila. Jika mereka tidak bisa lari, dan tidak bisa melawan secara frontal, mereka harus bermain dengan cara musuh. Mereka akan memberikan apa yang Raka inginkan. Tanda centang tebal Maya. Tanda centang tebal chip. Namun dengan kejutan tersembunyi. Arga kembali menyalakan laptop. Ia menjelaskan bahwa meski tidak bisa mematikan pelacak, ia bisa menanamkan malware di lapisan data terdalam. Program itu akan bekerja seperti kuda Troya. Saat Raka memindai retina Maya dan menghubungkan chip ke server utamanya, virus akan aktif. Mengunci sistem. Melumpuhkan jaringan keamanan Menshahn. Rencana itu masuk akal. Namun sangat berisiko. Maya harus masuk ke kandang singa sendirian. Menjadi umpan hidup. Sementara seseorang harus menyusup secara fisik untuk membebaskan Busari saat sistem lumpuh. Pak Dharma menggeleng. Ia dan Arga terlalu besar dan mencolok. Mereka butuh seseorang yang kecil, lincah, dan tidak dicurigai. Semua mata tertuju pada Lila. Gadis itu menelan ludah. Namun ia mengangguk mantap. Ia sering menyelinap keluar asrama. Tubuh mungilnya kini menjadi kelebihan. Pak Dharma membentangkan denah Menshahn Raka yang ia hafal. Ia menunjuk jalur ventilasi sempit di sisi timur bangunan. Jalur yang hanya bisa dilalui tubuh seukuran Lila. Persiapan dilakukan cepat dan sunyi. Arga memodifikasi kode dalam chip. Maya berzikir menenangkan hati. Lila mengenakan pakaian hitam dan mengikat rambut. Pak Dharma menyiapkan alat komunikasi pistol cadangan. Waktu 1 jam hampir habis. Arga menyerahkan liontin kepada Maya. Mereka saling menatap. Tanpa kata-kata romantis. Hanya janji bisu. Pulang bersama, atau mati bersama. Mereka keluar dari gudang tua dengan mobil Pak Dharma. Mobil berhenti beberapa blok dari lokasi Menshahn Raka yang megah bak istana di atas bukit. Lila dan Pak Dharma turun lebih dulu di area hutan belakang untuk mencari jalur ventilasi. Arga tetap di mobil bersama laptopnya, bersiap menjadi operator serangan siber dari jarak jauh. Sementara itu, Maya berjalan kaki sendirian menuju gerbang utama. Angin malam menerpa wajahnya, mengibarkan ujung jilbabnya. Di bawah sorot lampu CCTV dan tatapan penjaga bersenjata laras panjang, Maya mengangkat kedua tangannya tinggi. Ia berdiri sendirian di tengah jalan aspal dingin. Menyerahkan nyawanya demi keluarga. Gerbang besi raksasa perlahan terbuka dengan suara berderit panjang.
seolah mulut raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Maya melangkah masuk, meninggalkan rasa takutnya di luar gerbang. Karena di dalam sana, ia bukan lagi Maya si ibu rumah tangga. Ia adalah pewaris keluarga Wijaya yang datang untuk menuntut balas. Gerbang menutup di belakangnya dengan dentuman logam berat. Langkah Maya bergema di jalan setapak berlapis batu alam yang diapit taman yang terlalu rapi. Para penjaga berbadan tegap dengan jas hitam dan ARPH mengawasi setiap gerakannya. Maya menundukkan kepala, merapatkan jilbabnya, mencoba menyembunyikan detak jantungnya. Semakin Raka meremehkannya, semakin besar peluang rencana Arga berhasil. Udara malam dingin menusuk tulang. Namun keringat dingin tetap membasahi punggungnya. Ia berdoa dalam hati agar kakinya tidak goyah. Di ujung jalan, pintu utama Mensyahn terbuka. Maya digiring masuk ke ruang tamu yang kemewahannya menyilaukan. Lampu gantung kristal raksasa menggantung di langit-langit tinggi. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan wajah Maya yang pucat. Lukisan abstrak besar dan patung perunggu menghiasi ruangan. Namun di balik kemewahan itu, ruangan terasa dingin dan mencekam. Tidak ada kehangatan rumah. Hanya pameran kekayaan hampa. Di tengah ruangan, duduk di sofa kulit merah darah, Raka menanti. Ia memutar gelas berisi cairan keemasan. Menikmati momen kemenangan yang ia yakini sudah di depan mata. Ia berdiri perlahan saat Maya mendekat. Tatapannya menilai, seolah Maya adalah barang dagangan. Raka tertawa kecil. Ia mengejek. Betapa ironisnya pewaris tunggal kerajaan bisnis Wijaya hanyalah wanita sederhana yang lebih cocok di dapur daripada ruang direksi. Ia mengejek pakaian Maya. Ia mengejek keberaniannya datang. Ia mengejek kehidupannya. Maya diam. Ia membiarkan kesombongan itu mengalir. Karena orang sombong biasanya lengah. Dan itulah celah yang ia tunggu. Dengan suara bergetar yang dibuat-buat, Maya bertanya di mana ibunya berada. Ia memohon agar Busari tidak disakiti. Sementara itu, di luar tembok Mensyahn, di dalam mobil van tersembunyi, Arga bertarung dengan waktu. Cahaya laptop menyinari wajahnya yang tegang. Jari-jarinya bergerak cepat menembus firewall keamanan Mensyahn. Di telinganya, headset terhubung dengan alat penyadap yang disembunyikan Maya di bros jilbab. Arga mendengar setiap penghinaan Raka. Amarahnya mendidih. Namun ia menahan diri. Misi utamanya, mematikan sensor gerak di ventilasi sektor timur agar Lila bisa lewat. Di sisi lain bangunan, Lila merangkak dalam lorong ventilasi yang sempit dan pengap. Udara berbau debu dan kotoran tikus. Ia merayap dengan siku dan lutut, menahan rasa sakit saat kulitnya bergesekan dengan logam kasar. Setiap suara kecil membuatnya berhenti bernapas. Ia hanyalah gadis remaja biasa, bukan agen rahasia. Namun bayangan wajah Busari yang lebam memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia menghafal denah, menghitung belokan. Menuju ruang server tempat ibunya disekap. Kembali ke ruang tamu. Raka memberi isyarat. Maya digiring menuju ruang bawah tanah. Mereka berjalan melalui lorong panjang berpanel kayu mahal. Raka berjalan di depan, bercerita panjang tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarga Wijaya. Ia merasa lebih pintar, lebih ambisius, lebih pantas memimpin. Ia membenarkan pembunuhan dan penculikan sebagai langkah logis. Maya mendengarkan dengan muak, namun tetap menunduk. Mereka tiba di depan pintu baja tebal. Raka menempelkan telapak tangannya pada pemindai. Pintu terbuka. Di dalam, ruangan luas penuh server komputer. Dan sebuah brankas besar di tengah. Di sudut ruangan, Busari terikat di kursi besi. Kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Wajah bengkak, darah kering di pakaian, napas berat. Maya menjerit tertahan dan hendak berlari. Seorang penjaga menahan lengannya dengan kasar. Raka tertawa. Reuni keluarga bisa dilakukan nanti di neraka, katanya. Sekarang ia ingin transaksi selesai. Ia menarik Maya ke konsol komputer. Di layar monitor, logo Bank Swiss berkedip meminta otorisasi biometrik. Di dalam van, Arga melihat indikator. Lila sudah tepat di atas ventilasi ruang server. Semua posisi siap. Nasib mereka bergantung pada virus yang ia tanam. Raka menyerahkan liontin kepada teknisi.
Lalu memaksa Maya duduk di kursi pemindai retina. Moncong pistol menempel dingin di pelipis Maya. Jangan macam-macam. Buka matamu. Maya menelan ludah. Ia menatap alat pemindai. Melihat pantulan matanya sendiri. Ia berdoa. Sinar merah mulai menyapu bola matanya. Status pemindaian bergerak menuju 100%. Raka menatap layar dengan mata berbinar. Ia sudah membayangkan kekayaan triliunan. Namun, di balik proses verifikasi, virus kuda Troya mulai menyusup. Menyebar seperti racun. Bersiap mematikan segalanya. Cahaya merah dari alat pemindai retina akhirnya padam. Bunyi bip panjang terdengar. Di layar monitor raksasa muncul kotak dialog hijau. Verifikasi biometrik diterima. Raka bersorak kegirangan. Suaranya melengking memenuhi ruangan bawah tanah yang dingin. Ia menepuk tangan dengan keras. Wajahnya memerah karena euforia kemenangan yang telah ia nantikan selama 20 tahun. Ia mendorong kursi Maya menjauh dan mengambil alih konsol utama. Jari-jarinya yang gemetar segera menekan tombol akses transfer dana. Ia membayangkan deretan nol panjang berpindah ke rekening pribadinya di Kepulauan Kaiman. Namun, saat tombol eksekusi ditekan, layar berkedip. Bukan konfirmasi keberhasilan, melainkan kursor berputar lambat. Senyum Raka memudar. Ia menekan tombol berulang kali. Tidak ada respons. Teknisi di sampingnya panik, mengetik cepat mencari kesalahan. Tiba-tiba seluruh layar berubah hitam. Lalu muncul gambar tengkorak piksel merah. Tulisan berkedip di bawahnya. Akses detail, dikunci. Di dalam van pengintai, Arga menghembuskan napas panjang. Virus berhasil. Ia baru saja membekukan seluruh aset Raka dan memicu protokol lockdown sistem Menshan. Arga berteriak melalui saluran komunikasi. Lila, sekarang. Sirene alarm meraung di seluruh Menshan. Lampu LED berkedip tidak stabil lalu mati total. Ruangan server tenggelam dalam kegelapan, hanya lampu darurat oranye yang redup. Kepanikan meledak. Para penjaga berteriak satu sama lain. Alat komunikasi mereka terganggu statis. Di langit-langit ruangan, kisi ventilasi ditendang dari dalam. Lila melompat turun dari ketinggian 2 meter. Ia mendarat berguling tepat di belakang kursi tempat Busari diikat. Penjaga di dekatnya terlalu sibuk menyalakan senter. Lila mengeluarkan pisau lipat dari Pak Dharma. Dengan cepat ia memotong tali plastik. Ikatan Busari terlepas. Naluri bertarung wanita itu langsung bangkit. Ia berbisik pada Lila untuk berlindung di belakang server. Lalu mengambil pecahan kursi kayu sebagai senjata. Sementara itu, Raka menyadari ia ditipu. Dalam kemarahan, ia mencabut pistol dan menembak membabi buta ke arah tempat Maya tadi duduk. Letusan senjata menggema. Percikan api menghantam logam server. Namun Maya sudah berguling ke balik meja konsol. Ia merangkak dalam gelap. Jantungnya berdetak kencang. Ia meraba lantai. Tangannya menyentuh tabung pemadam api. Saat cahaya senter Raka menyapu persembunyiannya, Maya melompat berdiri. Ia mengayunkan tabung besi itu sekuat tenaga. Duk! Menghantam lengan Raka. Pistol terlempar. Maya menyemprotkan isi tabung pemadam api ke wajahnya. Kabut putih menyembur. Raka batuk dan terhuyung. Pria yang tadinya berkuasa kini buta dan panik. Lari, Bu! Lila! Teriak Maya. Busari dan Lila muncul dari kegelapan. Busari memukul tengkuk seorang penjaga dengan kayu hingga pingsan. Mereka bertiga berlari menuju pintu baja. Untungnya sistem kunci otomatis terbuka karena listrik mati. Namun lorong di luar penuh penjaga yang panik. Maya memimpin di depan dengan tabung pemadam sebagai senjata. Di luar Menshan, Pak Dharma menunggu di dalam van. Melihat situasi kacau, ia menabrakkan van ke pintu garasi samping Menshan. Brak! Pintu kayu jebol. Debu dan puing berhamburan. Arga melompat keluar dengan tongkat besi. Ia menerobos masuk demi keluarganya. Sementara itu, Raka, matanya merah dan perih, mengambil walkie-talkie cadangan. Ia meraung marah. Tutup semua pintu. Jangan biarkan mereka lolos. Bakar tempat ini kalau perlu. Perintah gila itu mengubah misi menjadi pembantaian. Penjaga mulai menembak lorong secara membabi buta. Peluru mendesing di atas kepala Maya,
Busari, dan Lila. Mereka berlindung di balik pilar beton. Situasi tanpa harapan, hingga terdengar klakson panjang dari arah garasi. Lampu van Pak Dharma menembus asap. Arga berlari mendekat, memukul tangan penjaga yang membidik Maya. Lewat sini. Cepat. Air mata Maya menetes. Bukan karena takut. Karena haru melihat suaminya menerjang bahaya demi mereka. Mereka berlari menuju van. Api mulai menjalar di lorong. Mensyah megah berubah menjadi oven raksasa. Pertempuran bertahan hidup baru saja memasuki babak paling mematikan. Harapan untuk melarikan diri melalui garasi bawah tanah seketika musnah. Pintu besi tebal satu-satunya akses keluar perlahan turun menutup. Raka, dari ruang kendali lantai atas, telah mengaktifkan sistem penguncian total secara manual. Suara logam menghantam lantai beton. Jalan keluar tertutup rapat. Arga memukul setir van dengan frustrasi. Di sekitar mereka, asap hitam mulai mengepul tebal. Bukan hanya dari lorong yang terbakar, tetapi juga dari sistem ventilasi yang sengaja dialiri asap untuk mematikan siapapun yang terjebak. Suhu meningkat drastis. Lantai dasar Mensyah berubah menjadi oven raksasa. Pak Dharma, dengan pengalaman militernya, segera mengambil komando. Ia memerintahkan semua keluar dari van. Kendaraan bisa meledak kapan saja. Satu-satunya jalan tersisa. Ke atas, menuju atap gedung. Biasanya terdapat landasan helikopter darurat. Pilihan nekat. Namun tidak ada alternatif. Arga turun, menggenggam tongkat besi. Tangannya yang lain menarik lengan Maya. Wajah Maya tertutup jelaga. Jilbabnya robek. Namun matanya penuh tekad. Mereka berlari menaiki tangga darurat di sisi utara garasi. Di ujung tangga lantai 1, sekelompok penjaga Raka sudah menunggu. Tanpa basa-basi, baku hantam terjadi. Arga maju paling depan. Ia mengayunkan tongkat besi, menghantam lengan penjaga. Bunyi tulang patah terdengar. Pria yang seumur hidup bekerja di depan komputer kini berubah menjadi pelindung buas. Di belakangnya, Busari, meski lemah, masih mematikan. Saat penjaga menyerang dari samping, ia membantingnya ke lantai hingga pingsan. Maya melihat Lila terpojok oleh pria besar. Tanpa ragu, Maya menabrakkan tubuhnya ke pria itu. Lila memanfaatkan momen itu, menyemprotkan gas air mata yang ia ambil dari sabuk penjaga. Pria itu meraung kesakitan. Mereka bergerak sebagai satu keluarga. Saling melindungi. Pak Dharma menjaga bagian belakang, sesekali menembakkan tembakan peringatan. Mereka berhasil mencapai lantai 2. Namun api menjalar cepat. Karpet dan gorden mewah berubah menjadi lidah api. Panas menyengat. Asap hitam membuat jarak pandang hanya 1 meter. Maya terbatuk hebat. Ia merobek kain gamisnya, membasahinya, dan menutup hidung ibu serta Lila. Mereka merangkak di lantai untuk mencari oksigen. Di tengah gemuruh api, suara tawa Raka menggema melalui pengeras suara. Ia mengejek usaha mereka. Mengatakan mereka akan menjadi abu bersama rahasia masa lalu. Di ujung lorong, tangga menuju atap runtuh sebagian. Jalan buntu. Namun Maya melihat sesuatu. Di balik kobaran api, sebuah jendela besar menuju balkon. Dari balkon itu, tangga spiral besi menuju atap. Masalahnya, area di depan jendela adalah lautan api. Arga mengambil permadani tebal yang belum terbakar. Ia melemparkannya ke atas api sebagai jembatan sementara. Lari sekarang. Lila berlari lebih dulu. Tubuh kecilnya berhasil melewati. Ia memecahkan kaca jendela. Busari menyusul dengan dipapah Pak Dharma. Saat giliran Maya dan Arga, lantai di belakang mereka berderak. Struktur bangunan mulai runtuh. Saat Maya melompat, lantai ambruk. Kakinya tergantung di bibir lubang yang langsung menuju neraka api di bawah. Arga menyambar tangan istrinya, menahan beban tubuhnya. Api menjilat ujung pakaian Maya. Dengan teriakan panjang, Arga menarik Maya ke atas. Mendekapnya sejenak, lalu mendorongnya ke arah jendela. Mereka berhasil keluar. Di atap gedung, angin malam kencang. Langit merah jingga memantulkan kobaran api. Sirene pemadam mulai terdengar. Namun bantuan masih jauh. Di landasan helikopter hitam sudah menyala.
Baling-baling berputar. Siap membawa pemiliknya kabur. Raka berdiri di dekat pintu helikopter. Satu kaki dipijakan. Ia memegang koper perak berisi hard drive dan berlian. Saat melihat mereka muncul, wajahnya berubah menjadi kebencian murni. Ia turun dari helikopter. Bagi Raka, ini bukan lagi soal kabur. Ini soal mengakhiri garis keturunan Wijaya. Ia mencabut pistol otomatis. Mengarahkannya ke Maya. Arga refleks maju menjadi tameng. Busari juga maju. Namun Maya menahan mereka. Ia berdiri sejajar dengan Arga. Menatap Raka tanpa rasa takut. Sudah berakhir, Om. Polisi sudah di gerbang, kata Maya lantang. Raka tertawa gila. Ia menarik pelatu. Klik. Tidak ada peluru. Ia mencoba lagi. Klik. Kosong. Wajahnya bingung. Lalu suara Lila bergetar terdengar. Aku ambil pelurunya. Semua mata tertuju pada Lila. Ia menjatuhkan segenggam peluru ke lantai beton. Ternyata saat di ruang server, ia sempat mengosongkan magasin pistol Raka. Tindakan kecil yang kini menyelamatkan mereka. Wajah Raka memerah karena amarah. Ia melempar pistol kosong. Tanpa senjata, ia sadar kalah. Ia berbalik dan berlari menuju helikopter. Jangan biarkan dia lolos, teriak Pak Dharma. Namun Maya yang paling dekat. Ia berlari mengejar. Saat Raka hampir mencapai pintu helikopter, Maya melihat ceceran oli di lantai. Ia mengambil batang besi dan melemparkannya ke depan Raka. Raka menginjak oli. Kakinya tergelincir. Tubuhnya menghantam lantai beton. Bunyi retakan tulang terdengar. Kakinya patah. Koper perak terlempar. Berlian dan dokumen beterbangan jatuh ke kobaran api. Raka merangkak putus asa menuju helikopter. Namun pilot, melihat polisi penembak jitu muncul di gedung seberang, memilih kabur. Helikopter terbang meninggalkan Raka. Maya berjalan mendekat. Raka tergeletak tak berdaya. Tidak ada belas kasihan di mata Maya. Namun juga tidak ada keinginan membunuh. Melihatnya hancur sudah cukup. Arga memeluk Maya. Pak Dharma, Lila, dan Busari menyusul. Tim Inspektur Bayu dan SWAT muncul. Senjata diarahkan ke Raka. Ia mengangkat tangan gemetar. Malam neraka itu akhirnya berakhir. Penjahat berlutut di kaki korbannya. Angin kencang di atap gedung yang terbakar perlahan mereda. Digantikan oleh deru baling-baling helikopter kepolisian yang mendarat dengan mantap di landasan beton. Lampu sorot menyapu area atap. Menampakkan pemandangan kontras antara kepahlawanan dan kehinaan. Raka, pria yang beberapa jam lalu merasa dirinya raja dunia, kini tergeletak tak berdaya. Kakinya patah dengan sudut tak wajar. Jas mahalnya robek dan kotor oleh oli dan debu. Rambutnya acak-acakan. Ia bukan lagi monster menakutkan. Ia hanyalah pecundang yang kesakitan. Inspektur Bayu dan tim taktis bergerak cepat mengamankan lokasi. Beberapa petugas menodongkan senjata ke Raka. Petugas lain membantu memadamkan api di pintu akses atap agar tim medis bisa masuk. Maya berdiri diam memandangi Raka. Dadanya naik turun mengatur napas. Arga merangkul bahunya erat. Seolah takut kehilangan lagi. Di belakang mereka, Busari bersandar lelah di dinding. Lila memeluknya erat. Pak Dharma menyerahkan senjata kosong sebagai tanda kooperatif. Wajah tuanya tampak lega. Saat tim medis memasang bidai pada kaki Raka, ia menjerit histeris. Bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena kenyataan kehancurannya. Ia menatap Maya dengan mata merah penuh kebencian. Dengan suara parau, ia meracau tentang asetnya. Tentang rekening luar negeri. Tentang pengacara mahal yang akan membebaskannya. Ia bersumpah akan membeli hukum. Namun Arga melangkah maju dengan tenang. Ia menunjukkan layar ponselnya. Dengan nada datar ia menjelaskan. Virus yang ia tanam bukan hanya membekukan aset, tetapi memicu protokol transparansi otomatis ke server Interpol dan otoritas pajak internasional. Semua data pencucian uang dan kejahatan finansial Raka selama 20 tahun kini terbuka. Asetnya disita. Rekeningnya nol. Ia bahkan tidak punya uang untuk membeli rokok di penjara. Wajah Raka memucat. Lebih putih dari mayat. Tangisnya pecah. Bukan tangis penyesalan. Tangis anak kecil yang kehilangan mainan.
Polisi memborgol tangannya. Maya memalingkan wajah. Tidak ada kepuasan sadis. Hanya lega. Racun masa lalu akhirnya dibuang. Kehidupan baru. 6 bulan berlalu. Musim hujan berganti kemarau. Di perumahan pinggiran kota yang tenang, kehidupan baru dimulai. Rumah sederhana bercat krem. Tanpa pagar listrik. Tanpa penjaga bersenjata. Hanya pot bunga melati dan ayunan kayu. Rumah yang dibeli Maya dan Arga dengan tabungan mereka. Bukan uang warisan haram. Sebagian besar aset keluarga Wijaya didonasikan Maya untuk yayasan pendidikan, panti asuhan, beasiswa anak kurang mampu, membersihkan nama ayahnya. Sore itu, aroma masakan kembali memenuhi dapur. Maya memasak sup ayam jahe kesukaan Busari. Arga memotong wortel di meja. Luka mereka sudah sembuh. Bekas luka di lengan Arga menjadi tanda keberanian. Di ruang tengah, Lila mengerjakan skripsi hukum. Pengalaman malam itu mendewasakannya. Ia bertekad menjadi pengacara pembela kaum lemah. Busari merajut syal. Wajahnya damai. Rahasia 20 tahun akhirnya terangkat. Pak Dharma kini pensiun. Sering berkunjung untuk bermain catur. Saat makan malam, mata Maya tertuju pada kotak logam kecil, barang dari brankas Raka. Selama 6 bulan ia belum berani membukanya. Hari ini ia siap. Keluarga berkumpul. Maya memutar kunci. Kotak terbuka. Tidak ada berlian. Tidak ada emas. Hanya surat tua dan album foto kecil. Surat tulisan tangan ayahnya. Pesan cinta untuk Busari dan Maya kecil. Ia menyesal terlalu sibuk mengejar harta. Warisan terbesarnya bukan tambang, melainkan keselamatan dan kebahagiaan keluarga. Di bawahnya, foto polaroid keluarga kecil yang tertawa saat piknik sederhana. Air mata haru menetes di pipi Maya. Harta yang diperebutkan dengan darah ternyata hanya sampah. Harta sejati adalah kenangan dan cinta. Ketukan di pintu. Tiba-tiba, semua membeku. Trauma lama menyergap. Apakah mimpi buruk kembali? Arga berjalan ke pintu dengan hati-hati. Ia mengintip. Bahunya perlahan rileks. Ia membuka pintu. Seorang kurir muda tersenyum. Paket untuk Kak Lila. Gamis diskonan. Lila tertawa. Ketegangan pecah. Semua tertawa hingga perut sakit. Bukan mafia. Bukan polisi gadungan. Hanya kehidupan normal. Di televisi, berita menampilkan Raka. Mengenakan rompi tahanan. Berjalan pincang menyapu halaman penjara. Caption, mantan konglomerat divonis seumur hidup. Maya mematikan TV. Ia tidak perlu melihat lagi. Keadilan telah ditegakkan. 1 tahun kemudian. Setahun berlalu. Papan nama kayu berdiri di kompleks baru. Yayasan Pendidikan Panti Asuhan Wijaya. Anak-anak berlarian dengan seragam sekolah baru. Tawa mereka menggantikan suara tembakan yang dulu menghantui Maya. Hari peresmian. Maya berdiri di podium. Bukan lagi wanita ketakutan, melainkan filantropis percaya diri. Di barisan depan, Arga tersenyum bangga. Busari menggenggam tangannya. Lila memotret dengan kamera. Dalam pidatonya, Maya berbicara tentang transformasi. Warisan bisa menjadi kutukan, namun juga bisa menjadi berkah. Uang yang dulu membawa kematian kini menjadi sekolah, perpustakaan, klinik gratis, beasiswa. Nama Wijaya kini berarti harapan. Batu permata warisan sejati. Setelah acara, Arga bertanya, "Masih memikirkan Raka?" Maya menggeleng. Ia mendengar Raka mengalami gangguan jiwa di penjara. Terjebak dalam ilusi kekayaan yang hilang. Baginya, itu sudah cukup. Arga melirik liontin di leher Maya. Chip lama telah dihancurkan. Kini di dalamnya, foto kecil mereka berempat. Maya menutup liontin. "Inilah warisan yang sebenarnya," katanya. "Bukan uang, bukan berlian. Tetapi orang-orang yang siap melompat ke dalam api demi satu sama lain. Dan yang tetap bisa tertawa bersama setelah badai berlalu." Di kejauhan, Busari dan Lila melambaikan tangan mengajak foto bersama. Maya dan Arga berjalan menuju mereka.
meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Siap menulis bab baru kehidupan? Dengan tinta kebahagiaan.